Perkenalkan, nama saya Meta Utari Sirait, NIM 1840563, mahasiswi S1 Akuntansi Pagi semester 6, STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang etika bisnis kantor akuntan publik atau KAP. Subpokok pembahasan 1. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan. 2. Aturan etika yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. 3. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis kantor akuntan publik atau KAP. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan. Selain itu, dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat. Pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. 1. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi 1. Tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 2. Kepentingan publik. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. 2. Aturan etika yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Ada 5 aturan etika yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau AIPI. 5 aturan etika tersebut adalah 1. Independensi, integritas, dan objektivitas. 2. Standar umum dan prinsip akuntansi. 3. Tanggung jawab kepada klien. 4. Krisis dalam profesi akuntansi. 5. Regulasi dalam rangka penegakan etika KAP. 1. Independensi, integritas, dan objektivitas. 1. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesionalnya, sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh AIPI. 2. Integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain. 2. Standar umum dan prinsip akuntansi. 1. Standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasinya yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAPI, yaitu 1. Kompetensi profesi. 2. Kecermatan dan keseksamaan profesi. 3. Perencanaan dan supervisi. 4. Data relevan yang memadai. 5. Kepatuhan terhadap standar. 2. Prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan 1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tanggung jawab kepada klien. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksud untuk 1. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi. 2. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Melarang review praktik profesional seorang anggota sesuai dengan kewenangan AIPI. 4. Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk AIPI dalam rangka penegakan disiplin anggota. 4. Krisis dalam profesi akuntansi. Krisis dalam profesi akuntan publik diperkirakan akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. disebabkan karena semakin minimnya sumber daya manusia akibat kurangnya minat generasi muda terhadap profesi tersebut.
Berdasarkan data Institut Akuntan Publik Indonesia atau AIPI, sedikitnya 75% akuntan publik yang berpraktek di Indonesia berusia di atas 55 tahun. Kondisi ini tentunya akan mengancam eksistensi profesi akuntan publik di tanah air karena tidak ada regenerasi kepada kaum muda. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik mengatur peran dan bagaimana akuntan publik bekerja. Pasalnya, saat ini terjadi ketimpangan dalam dunia akuntan publik. Undang-undang ini juga mengatur bagaimana profesi akuntan itu bisa mendapatkan perhatian dan pembinaan, mulai dari izin, menentukan standar akuntansi, juga mengawasi kode etik. Dengan undang-undang ini juga diharapkan setiap akuntan publik bisa bekerja secara profesional. Kedepannya Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak mempercayakan audit laporan keuangan perusahaan itu kepada akuntan publik. Jadi, nantinya bagi setiap wajib pajak yang laporan keuangannya sudah diaudit akuntan publik dan statusnya baik, maka laporan keuangan itu tidak akan diperiksa lagi oleh Ditjen Pajak karena akuntan publik dipercaya mampu memberikan laporan yang benar. Kelima, regulasi dalam rangka penegakan etika KAP. Di Indonesia, melalui Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi terhadap anggotanya. Regulasi terhadap akuntan publik diperketat disertai dengan usulan penerapan sanksi disiplin berat dan denda administratif yang besar, terutama dalam hal pelanggaran penerapan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Ketiga, contoh kasus pelanggaran etika bisnis kantor akuntan publik atau KAP. Kasus pelanggaran kode etik auditor kerjasama antara KAP KPMG dengan PT Eastman Christensen. September tahun 2001, KPMG Siddhartha dan Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 75.000 US dollar. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Eastman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes yang tercatat di Bursa New York. Berkat aksi mogok ini, kewajiban pajak Eastman memang surut drastis dari semula 3,2 juta US dollar menjadi 270.000 US dollar. Namun, penasihat anti suap Baker rupanya was-was dengan pola anak perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Kode etik yang dilanggar. 1. Etika kantor akuntan publik. 1. Integritas KAP. Dalam kasus ini, tentunya sangat merugikan KAP sendiri karena sudah melakukan suap terhadap aparat pajak di Indonesia. Kasus ini akan menyebabkan berkurangnya integritas KAP dan akan menghilangkan kepercayaan publik kepada KAP KPMG. Kedua, tanggung jawab KAP terhadap publik. Dalam hal ini, KAP KPMG tidak bertanggung jawab kepada publik, apalagi PT Eastman Christensen adalah anak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York dan mengakibatkan tersajinya informasi yang salah kepada masyarakat. Kedua, etika auditing. 1. Independensi dalam auditing. Adanya kerjasama antara klien dan auditor merupakan salah satu bentuk disindependensi seorang auditor. Kasus tersebut jelas adanya kerjasama antara klien dan auditor dan itu melanggar kode etik independensi. Ketiga, etika profesi akuntan. 1. Tanggung jawab terhadap rekan seprofesi. Kedua, tanggung jawab terhadap publik. Dalam kasus ini, akuntan tersebut hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa melihat di sekelilingnya. Ketiga, objektivitas. Akuntan KPMG melanggar objektivitas karena telah memihak kepada klien dan membantu kecurangannya. Solusinya 1. KAP KPMG harus lebih memperhatikan auditornya dan memberikan sanksi yang berat bagi siapa saja melanggar kode etik profesi, karena ini tidak hanya berpengaruh kepada auditor sendiri, tetapi ini berdampak kepada KAP, rekan seprofesi, dan juga masyarakat. Kedua, melakukan evaluasi dan memberikan kompetensi kepada setiap akuntan yang akan bekerja di KAP KPMG. Ketiga, memberikan penjelasan bahwa pentingnya sebuah tanggung jawab, integritas, independensi, dan juga objektivitas bagi KAP dan profesi akuntan.
Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.